Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel Nanang Arifin, Madrasah Aliyah Negeri Kota Blitar. Anak-anakku, biar barokah, mari kita buka pertemuan kali ini dengan bacaan Bismillahirrohmanirrohim. Nah, ini anak-anakku, ini buah mangga yang manis enak rasanya. Ini buah musim yang ada pada masa musim-musim tertentu, yaitu pada bulan Oktober dan November adalah masa berbuahnya buah mangga. Kalau saya tanya, buah mangga dijual dalam bentuk segar seperti ini sama dijual dalam bentuk awetan menjadi selai mangga, harganya mahal mana? Tentunya lebih mahal yang dibuat selai mangga. Seperti itu. Sehingga kita bagaimana merubah itu sehingga hasilnya menjadi lebih awet dan lebih mahal, sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Itulah inovasi seorang wira swasta. Anak-anakku, bahan pangan itu ada dua dari asalnya. Ada dari hewani yang kita praktekkan semester ini, ada yang dari nabati. Kalau hewani itu adalah bahan pangan yang berasal dari hewan. Contohnya telur asin, contohnya nugget ayam. Ini teman-teman kita dari Man Kota Blitar sudah ada yang mempraktekkan untuk membuat dan menjualnya. Ada juga bahan pangan nabati dari tumbuh-tumbuhan. Itu bisa dari akarnya, seperti wortel, batangnya tebu, daunnya jadikan sayur-sayuran, bayam, kangkung, bunganya juga bisa digunakan sebagai sayur-sayuran. Contoh sayuran dari turi, dari pohon turi ya. Lalu dari buahnya, buah waluk, buah pepaya, buah mangga bisa dijadikan untuk dodol. Nah, di sini pada pertemuan kali ini Bapak membahas tentang kewirausahaan pengolahan makanan awetan dari bahan nabati. Ini contoh makanan awetan dari nabati itu selai. Dari mana? Dari buah mangga. Apa tujuan pembelajarannya pada pertemuan kali ini? Yang pertama, siswa dapat mengetahui masalah kewirausahaan bidang pangan nabati. Nabati tumbuhan. Yang kedua, siswa dapat mengetahui teknologi pengolahan bahan pangan nabati. Kita bahas satu persatu. Apa saja yang menjadi masalah wirausaha pangan nabati? Yang pertama, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, itu mudah rusak dan membusuk. Buah mangga itu mungkin 2 minggu maksimal. Kalau itu maka bisa membusuk. Harus segera dijual, harus segera dipasarkan. Nah, biasanya masalah pangan nabati yang kita hasilkan, buah-buahan itu pada musim panen harganya membludak, jumlahnya membludak, sehingga bisa menurunkan harga jual. Kalau kita pakai hukum permintaan penawaran, semakin barang tersedia banyak, harga menjadi murah. Barang tersedia sedikit, harga menjadi mahal. Itu problemnya. Sehingga kalau kita beli buah mangga, tunggu sampai musim panen besar-besaran buah mangga. Untuk mengatasi masalah itu, maka perlu teknologi pengolahan bahan pangan nabati. Apa artinya teknologi pengolahan bahan pangan nabati? Itu yaitu suatu teknologi
yang bisa membuat komunitas tumbuhan tersebut menjadi produk-produk yang cukup awet dan bernilai cukup tinggi. Misalnya begini, buah mangga kita olah menjadi selai mangga. Tentunya menjual buah mangga langsung ke konsumen sama menjual selai mangga. Selai mangga itu lebih awet, tidak mudah membusuk, dan harganya lebih mahal, keuntungannya lebih besar, dan pangsa-pangsanya menjadi lebih tinggi. Buah mangga kita bisa juga buat menjadi sirup mangga. Ingat, sirup ABC, marjan yang rasa mangga itu dari buah mangga. Lalu manisan dari buah mangga. Ini namanya teknologi pengolahan bahan pangan nabati. Nah, ada beberapa alasan mengapa kita menggeluti makanan awetan dari bahan pangan nabati, dari tumbuh-tumbuhan. Produknya sangat bervariasi. Dari buah mangga bisa kita jual diolah menjadi sirup, menjadi dodol mangga, lalu juga menjadi selai mangga. Ya, itu bervariasi. Bahan bakunya mudah didapat. Teknologi pengolahannya cukup sederhana, mudah dipelajari. Anda bisa melihat di YouTube bagaimana dari buah mangga menjadi selai mangga. Dari buah mangga bisa menjadi dodol mangga. Seperti itu. Investasi alat dan mesin dapat disesuaikan dengan dana yang tersedia. Alat-alatnya murah, tidak mahal. Pilihan kemasan sangat beragam dan mudah didapat. Pasarnya sangat terbuka lebar. Nah, ini mungkin bisa difasilitasi oleh pemerintah kota atau pemerintah kabupaten menyediakan satu tempat di mana itu tempat itu menjual makanan khas daerah tersebut. Biasanya untuk para pelancong atau para wisatawan. Nah, di sini saya teringat motivasi dari seorang wira swasta sukses peternak ayam, namanya Khairul Huda. Dia berpesan, kita dalam berwirausaha tidak ada kata cocok dan tidak cocok. Kalau ada kegagalan kita bilang kita tidak cocok. Tidak. Harus dicocok-cocokkan kalau kamu terjun ke dunia wirausaha tersebut. Kalau kamu menemukan kegagalan, itu tandanya kamu menjadi lebih pandai. Itu pesan dari wirausaha sukses peternak ayam Mas Khairul Huda. Sebagai penutup, mari kita bersama-sama membaca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.